Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugerah Salsabil Mihar dengan NIM 2380101. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi di mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar dengan judulnya yaitu Definisi dari Ilmu Jiwa Belajar. Langsung saja kita melangkah ke slide yang pertama, yaitu latar belakang mengapa ilmu jiwa belajar menarik untuk kita bahas. Ilmu jiwa belajar ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak untuk dapat menjembatani antara teori psikologis dan juga praktik kelas yang nyata, di mana kedua hal ini haruslah memiliki korelasi yang saling terhubung satu sama lain. Apalagi di era digital saat ini, tantangan belajar semakin kompleks karena dengan adanya distraksi informasi dan perubahan beban yang kognitif bagi siswa. Selanjutnya di slide yang kedua adalah pembahasan atau poin-poin pembahasan kita, yaitu rumusan masalah. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu jiwa belajar dan bagaimana sih sejarah awal dari ilmu jiwa belajar itu. Kemudian yang kedua, apa manfaat adanya ilmu jiwa belajar. Yang ketiga, apa sih tujuan utama ilmu jiwa belajar itu? Apakah tidak ada tujuan? Sebentar kita akan bahas. Maka dari itu, kita melangkah dulu di definisi dan sejarah ilmu jiwa belajar. Nah, secara etimologis, psikologi belajar berasal dari kata psikologi yang berarti ilmu jiwa dan belajar, yang tentunya merujuk pada perubahan perilaku yang relatif permanen. Dalam literatur modern, psikologi belajar didefinisikan sebagai cabang ilmu psikologi yang menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia dalam konteks belajar. Penting untuk kita garis bawahi bahwa belajar dalam perspektif ini bukan hanya sekedar akumulasi informasi, melainkan proses adaptif yang melibatkan fungsi kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu manfaat ilmu jiwa belajar. Nah, tentu ini akan menjadi pembahasan yang begitu menarik. Apa sih manfaat dari ilmu jiwa belajar atau apa manfaat utamanya? Nah, manfaat utama dari disiplin ilmu ini adalah dapat memberikan pemahaman mendalam kepada pendidik mengenai bagaimana sebenarnya karakteristik kognitif dan emosional dari peserta didik yang ia hadapi, sehingga proses transfer ilmu dapat berjalan lebih efektif dengan memahami hukum-hukum belajar seorang pengajar yang dapat merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya fokus pada hasil akhir saja, tetapi juga pada proses adaptasi mental peserta didiknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan utama ilmu jiwa belajar. Nah, tadi kan kita membahas mengenai manfaat utama. Sekarang kita membahas tujuan utama ilmu jiwa belajar. Nah, tujuannya adalah belajar untuk dapat memahami, menjelaskan, memprediksi, dan melakukan modifikasi proses perubahan perilaku serta mental yang terjadi dalam interaksi edukatif. Nah, secara fundamental, disiplin ilmu ini tidak hanya bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui apa yang dipelajari manusia, tetapi lebih mendalam pada bagaimana proses internal tersebut berlangsung dan
faktor apa saja yang mempengaruhi agar hasil belajar dapat dioptimalkan. Nah, tak terasa teman-teman, kita sampai di bagian penghujung pembahasan, yaitu kita sampai di poin kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ilmu jiwa belajar adalah panduan praktis untuk bagaimana kita dapat menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang humanis dan efisien. Ilmu jiwa belajar juga merupakan disiplin ilmu yang dinamis yang terus berkembang mengikuti peradaban, dari meja filsafat hingga pemindaian otak modern, serta dapat memberikan pemahaman mendalam bagi pendidik agar dapat terus melakukan mentransfer ilmu secara efektif dan efisien dengan mengenali karakter dari peserta didiknya. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada presentasi di mata kuliah ilmu jiwa belajar kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.